Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini perlu serius ya, nggak seperti biasanya bernarasi cekak-cekik. Tapi ini fully perlu serius. Kenapa? Ini adalah fakta persidangan Hasto yang kita perlu simak supaya nanti ke depannya video-video yang berikutnya kalau kita bahas tentang Hasto, dasarnya ini, dasar perkaranya ini. Jadi kita sudah tahu duluan. Tolong disimak benar-benar serius sampai akhir. Teman-teman sudah langsung tahu. Oh, memang kelakuan Hasto yang kemarin itu. Nah, ini adalah kelakuan Hasto, betapa jahat dan liciknya Hasto pada kasus Harun Masiku. Simak sampai tuntas ya, jangan di-skip supaya kita memperoleh informasi lengkap, tidak sepotong-sepotong. Simak videonya. Bertempat di kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Jalan Pegangsaan Barat nomor 1 RT 1 RW 2 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana yang terkait antara satu dengan lain, maka sesuai dengan ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP untuk melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam suatu surat dakwaan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-01-01-2020 tanggal 9 Januari 2020 yang dilakukan terdakwa dengan cara memerintahkan Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air. Setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dan memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Menyuruh Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam. Bahwa pada tanggal 26 November 2019, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 134-01-11-2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI terkait dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. Atas penyelidikan tersebut, penyelidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian melaporkan kepada pimpinan KPK. Atas laporan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2019, diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlit 146-01-12-2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Selanjutnya penyelidik KPK melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Pada tanggal 8 Januari 2020, petugas KPK menerima informasi perihal komunikasi antara Wahyu Setiawan dengan Agustiani Tio Fidelina
yang menyampaikan adanya penerimaan uang terkait dengan rencana penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Sehingga petugas KPK mulai mengawasi pergerakan pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni Wahyu Setiawan, Harun Masiku, Saiful Bahri, Doni Tri Istiqomah, dan Agustiani Tio Fridelina. Selang beberapa waktu kemudian, petugas KPK berhasil mengamankan Wahyu Setiawan di Bandara Soekarno-Hatta. Pada sekitar pukul 18.19 WIB, terdakwa mendapatkan informasi bahwa Wahyu Setiawan telah diamankan oleh petugas KPK. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berhasil menemukan Harun Masiku. Pada tanggal 9 Januari 2020, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 07-Dik-01-01-2020 guna melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, atas dasar surat perintah penyidikan tersebut, pimpinan KPK menerbitkan surat perintah penangkapan nomor Spin Kap 01-1-01-01-01-2020 tanggal 15 Januari 2020 dan untuk melaksanakan penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku namun tidak berhasil menangkap sampai saat ini sehingga pimpinan KPK mengirimkan surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia UP Kabareskrim Polri untuk melakukan pencarian DPO daftar pencarian orang atas nama Harun Masiku nomor R-Dik-01-01-01-01-23-01-2020 tanggal 17 Januari 2020 dan nomor R-5739-01-01-23-23-2024 tanggal 5 Desember 2024. 2. Memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam miliknya. Bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengirim surat panggilan nomor SPGL /3838 /Dik-01-23/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang ditujukan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara atas tersangka Harun Masiku
untuk pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024. Atas pemanggilan tersebut, pada tanggal 6 Juni 2024, terdakwa memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggamnya sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut, Kusnadi melaksanakannya. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, terdakwa bersama dengan Kusnadi menghadiri panggilan sebagai saksi di KPK. Sebelum terdakwa diperiksa sebagai saksi, terdakwa menitipkan telepon genggamnya kepada Kusnadi. Namun pada saat penyidik KPK menanyakan telepon genggam milik terdakwa, terdakwa menjawab tidak memiliki telepon genggam. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik KPK, diketahui telepon genggam milik terdakwa dititipkan Kusnadi, sehingga penyidik melakukan penyitaan telepon genggam milik terdakwa dan Kusnadi. Namun penyidik tidak menemukan telepon genggam milik Kusnadi yang berisi informasi terkait Harun Masiku. Bahwa perbuatan terdakwa Hasto Kristianto, baik secara langsung atau dengan memberikan perintah kepada orang lain, yaitu secara tidak langsung memberikan perintah kepada Harun Masiku melalui Nur Hasan untuk merendam telepon genggam milik Harun Masiku ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK kepada Wahyu Setiawan, dan memberikan perintah secara langsung kepada Kusnadi untuk menenggelamkan telepon genggam merupakan perbuatan yang telah dengan sengaja terdakwa lakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku yang mengakibatkan penyidikan atas tersangka Harun Masiku terhambat. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tahu ya? Jadi udah paham benar sekarang. Ini adalah perbuatan Hasto pada kasus penyuapan komisioner KPU yang dilakukan oleh Harun Masiku. Kalau kita menyimak video barusan, kita langsung bisa, oh ternyata ya desainernya Hasto semua. Otaknya Hasto semua. Quote and quote seolah-olah kita bisa berkata seperti itu, sementara sekarang kita berkesimpulan. Pun demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan sebelumnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani hukuman orang-orang yang menerima suap tersebut. Mudah-mudahan setelah kasus Hasto di persidangan ini dan nanti menjelang sampai dengan vonis, Harun Masiku segera pulang menyerahkan diri kepada KPK. Kalau enggak, ya rugi sendiri. Dan kalau enggak, kuat dugaan tidak hanya sekedar kasus suap komisioner KPU dan Bawaslu, tapi mungkin dalam tanda kutip diduga ada kasus besar di balik itu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.